Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu DRA Yusra Dewi MPD beserta teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Bagas Zulio Faresi dengan NIM A1B1201112 dan Monika Sihotang dengan NIM A1B1201113 akan membahas komponen rancangan pembelajaran teks faktual berorientasi peningkatan HOTS. Yang materi pertamanya akan dibacakan oleh rekan saya, Monika Sihotang dengan NIM A1B1201113. Kepada Monika, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya. Saya Monika Siotang dengan NIM A1B1201113 akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian teks faktual beserta genjernya. Teks faktual adalah sebuah teks atau cerita yang berisikan fakta dan data. Biasanya berupa berita sebuah peristiwa yang terjadi di suatu tempat. Selain itu, teks faktual adalah teks yang berisikan kejadian nyata dan benar-benar terjadi, namun tidak terikat waktu. Itu artinya teks tersebut bisa memberikan informasi di masa lalu ataupun sekarang. Genjer teks faktual ada dua jenis menurut Mahsun 2018. Yang pertama, teks faktual deskripsi. Teks faktual deskripsi yaitu sebuah teks yang menjabarkan atau memaparkan sebuah objek tertentu melalui kata-kata yang dapat merangsang panca indera sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan oleh penulis. Adapun struktur teks deskripsi yang pertama, identifikasi. Identifikasi merupakan bagian awal dari teks deskripsi yang menjelaskan tentang gambaran umum objek yang ingin dibahas. Identifikasi bisa berisi tentang lokasi, sejarah, makna nama, atau hal lain yang sifatnya umum. Yang kedua ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi tentang penjelasan tentang gambaran objek secara terperinci berdasarkan tanggapan dari penulis. Rincian objek yang digambarkan pada bagian ini umumnya dapat dirasakan oleh panca indera, misalnya bentuk, warna, kondisi, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada simpulan atau penutup. Simpulan atau penutup adalah bagian akhir dari teks deskripsi yang berisi tentang kesimpulan dari objek yang dideskripsikan. Ciri atau kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, menggunakan kata benda sesuai topik yang dideskripsikan. Contohnya seperti sekolah, rumah, guruku, teman saya, dan lain-lainnya. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Contohnya yaitu, beliau adalah seorang kepala sekolah yang rendah hati. Yang ketiga, mengandung kata sifat yang bersifat menggambarkan. Contohnya seperti, satu siswa rajin, contoh kedua, 2 kaos kaki putih. Yang keempat, mengandung kata kerja transitif untuk memberikan informasi subjek. Contohnya seperti, siswa itu mengenakan seragam putih biru. Yang kelima, mengandung kata kerja atau perasaan dan pendapat dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi penulis mengenai subjek. Contohnya seperti, saya pikir itu adalah kucing cerdas. Contoh kedua, saya yakin buku itu murah. Yang keenam, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan mengenai objek. Contohnya seperti dengan cepat, di rumah, di kantin, dan lain-lainnya. Yang ketujuh, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Contohnya seperti kulitnya lembut seperti benang sutra. Adapun langkah-langkah dalam membuat teks atau paragraf deskripsi, yang pertama, kita harus menentukan tema atau objek yang akan dibahas. Yang kedua, menentukan tujuan.
Yang ketiga, mengumpulkan data-data dan melakukan pengamatan langsung mengenai objek yang akan dibahas. Yang keempat, setelah data-data terkumpul, susunlah data tersebut menjadi kerangka karangan. Yang kelima, uraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Baiklah, di sini ada contoh teks deskripsi beserta strukturnya dengan judul Keindahan Alam Indonesia. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah ruah dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia memang dinilai tak ada yang mampu menandingi di negara maupun di dunia. Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia, mulai dari daratan hingga laut. Oleh sebab itu, tidak heran apabila banyak wisatawan asing yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam bumi pertiwi. Selain keindahan alam yang disajikan, ternyata di dalam keindahan tersebut terdapat banyak hal tersembunyi yang jarang diketahui seperti flora dan fauna yang sangat langka dan eksotis. Alam Indonesia yang paling tersorot di mata dunia adalah keindahan pantainya yang terbentang dari barat hingga ke timur. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai semakin berwarna. Selain pantai, keindahan dunia bawah laut juga menjadi incaran para wisatawan untuk ke dalamnya dan ikut menikmati kehidupan bawah laut di Indonesia. Daerah yang memiliki keindahan pantai yang menakjubkan di Indonesia yang paling tersorot adalah Manado, Bali, dan Raja Ampat. Tidak hanya keindahan pantai, Indonesia juga merupakan negara dengan cangkupan hutan terbesar di dunia. Oleh karena itu, Indonesia adalah sebagai paru-paru dunia, sebab setengah hutan di Indonesia terdapat di Indonesia. Keindahan hutan Indonesia memang tak perlu diragukan lagi, sebab memang hijau hamparan pohon membuat mata seakan terhipnotis. Selain itu, hewan dan tumbuhan endemik juga banyak menjadi buruan wisatawan yang hanya untuk mengabadikan momen tersebut. Genjer teks faktual kedua adalah teks prosedur. Teks prosedur adalah sebuah bahan tertulis yang disajikan dasar untuk menjelaskan tahap kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas. Tujuan dari teks prosedur adalah menjelaskan bagaimana kegiatan harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses pembuatan sesuatu, melakukan sesuatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Adapun struktur teks prosedur yang pertama, tujuan. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Kedua, alat dan bahan. Alat dan bahan merupakan perincian alat-alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dalam teks prosedur. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Yang keempat, penutup. Penutup ialah penegasan ulang berupa harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Ciri atau kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan kata kerja perintah. Misalnya pada kata tuangkan, panaskan, diamkan, dan lain-lainnya. Yang kedua, menggunakan kata teknis. Misalnya, 1 sendok makan, aduk sampai kalis, tuangkan adonan ke panci, dan lain-lainnya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung. Misalnya adalah menggunakan kata penghubung temporal, kemudian, selanjutnya, setelah itu, dan lalu. Yang keempat, menggunakan kalimat persuasif. Misalnya adalah tuangkan adonan ke dalam baskom yang bersih. Yang kelima, menggunakan gambaran terperinci. Misalnya terkait bahan alat yang digunakan, ukuran, jumlah, dan lain-lainnya. Yang keenam, menggunakan kata kerja material dan tingkah laku. Misalnya kata tuangkan untuk meminta pembaca menuangkan sesuatu yang sedang dibahas di dalam teks tersebut. Lalu, kata haluskan untuk mengajak pembaca menghaluskan suatu bahan yang disebut di dalam teks. Adapun langkah-langkah membuat teks prosedur, yang pertama, tentukan tema atau topik yang akan dibahas. Yang kedua, kumpulkan sumber informasi atau referensi dari berbagai sumber baik berupa data,
fakta, maupun dokumen. Yang ketiga, kembangkan lebih banyak informasi yang berkaitan dengan topik yang dipilih. Yang keempat, susun teks prosedur secara utuh agar menjadi sebuah teks prosedur yang menarik dan mudah dipahami. Baiklah, di sini juga ada contoh teks prosedur beserta strukturnya dengan judul Cara Membuat Kue Apem. Apem adalah salah satu makanan tradisional yang jarang dikenal anak muda zaman sekarang. Untuk kembali mengingatkan generasi muda terhadap makanan tradisional tersebut, berikut disajikan resep cara membuatnya agar anak-anak dapat mencoba mempraktikannya di rumah. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yang pertama, cetakan apem. Yang kedua, 275 gram tepung beras. Yang ketiga, 100 gram tape singkong. Yang keempat, setengah sendok makan ragi instan. Yang kelima, 100 gram gula merah yang telah dihaluskan. Yang keenam, 2 sendok makan gula pasir. Yang ketujuh, 150 ml air kelapa. Yang kedelapan, 250 ml santan kelapa. Yang kesembilan, 250 ml santan kental. Yang kesepuluh, setengah sendok teh garam. Langkah-langkah atau cara membuatnya yang pertama, haluskan tape singkong campur dengan gula dan ragi instan. Yang kedua, remas-remas sampai gula tercampur rata dan larut. Yang ketiga, tambahkan tepung beras pada adonan, aduk rata. Yang keempat, tuangkan air kelapa sedikit demi sedikit sambil diuleni dengan tangan selama 15 menit. Yang kelima, masukkan garam dan santan sedikit demi sedikit sambil diuleni rata. Yang keenam, diamkan adonan selama kurang lebih 1 jam hingga mengembang. Yang ketujuh, panaskan cetakan apem, olesin dengan sedikit minyak. Yang kedelapan, tuangkan adonan apem, tunggu hingga tampak lubang-lubang lalu tutup. Yang kesembilan, balik hingga sisi bawahnya matang. Cetakan kue apem hampir mirip dengan cetakan kue lumpur, yaitu bulat, pipi, dan dapat ditemukan di toko kue kesayangan Anda. Tipsnya agar apem mengembang sempurna yaitu jangan masukkan garam pada adonan karena akan mematikan ragi dan dapat membuat tekstur kue apem bantet. Nah, setelah melihat resepnya, kini saatnya Anda bergerak ke dapur dan memasaknya. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bagas. Kepada Bagas, saya persilakan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Monika Sihotang yang telah memberikan kesempatan saya dan telah memaparkan materi tentang teks faktual. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang pengertian High Order of Thinking Skill atau HOTS. High Order Thinking Skill atau HOTS atau keterampilan tinggi adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, dan metakognitif serta berpikir kreatif yang merupakan kemampuan berpikir tinggi. High Order of Thinking Skill atau HOTS atau berpikir tingkat tinggi merupakan suatu kemampuan berpikir yang tidak hanya membutuhkan kemampuan mengingat saja, namun membutuhkan kemampuan lain yang lebih tinggi seperti kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Higher Thinking Skill atau HOTS dipicu oleh 4 kondisi, yaitu yang pertama, sebuah situasi belajar tertentu yang memerlukan strategi pembelajaran yang spesifik dan tidak dapat digunakan situasi belajar lainnya. Yang kedua, kecerdasan yang tidak lagi dipandang sebagai kemampuan yang tidak dapat diubah, melainkan kesatuan pengetahuan yang dipengaruhi oleh faktor yang terdiri dari lingkungan belajar, strategi, dan kesadaran dalam belajar. Yang ketiga, pemahaman pandangan yang telah bergeser dari unidimensi, linear hierarchy, atau spiral menuju pemahaman pandang ke multidimensi dan interaktif. 4. Keterampilan berpikir tinggi yang lebih spesifik seperti penalaran, kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Menurut beberapa ahli, definisi keterampilan berpikir tingkat tinggi salah satunya dari Resnick 1987 adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun referensi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Keterampilan ini juga digunakan untuk
menggarisbawahi berbagai proses tingkat tinggi menurut jenjang taksonomi Bloom. Model-model pembelajaran HOTS, High Order Thinking Skill. Implementasi kurikulum 2013 menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses menggunakan 3 model pembelajaran yang diharapkan dapat membantu perilaku saintifik, sosial, serta mengembangkan rasa keingintahuan. Ketiga model tersebut adalah A. Model pembelajaran melalui penyingkapan atau penemuan discovery atau inquiry learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Langkah kerja atau sintak model pembelajaran penyingkapan penemuan adalah sebagai berikut. A. Sintak model discovery learning. 1. Pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, ya. 3. Pengumpulan data atau data collection. 4. Pengolahan data atau data processing. 5. Pembuktian atau verification. Dan 6. Menarik kesimpulan atau generalization. Model pembelajaran problem based learning atau PBL. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna relevan dan kontekstual. Sesuai dengan Tan On Seng 2020, karakteristik yang tercakup dalam PBL menurut Tan dalam Amir 2009 antara lain yang pertama, masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. 2. Biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengembang atau ill-structured. 3. Masalah biasanya menuntut perspektif majemuk atau multiple perspektif. 4. Masalah membuat pembelajar tertantang untuk mendapatkan pembelajaran di ranah pembelajaran yang baru. 5. Sangat mengutamakan belajar mandiri. 6. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang bervariasi, tidak dari satu sumber saja. Dan 7. Pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan kooperatif. Karakteristik ini menurut peserta didik untuk dapat menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi, terutama kemampuan pemecahan masalah. Sintak model problem based learning menurut Arens 2012 sebagai berikut. A. Orientasi peserta didik pada masalah. B. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. C. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. D. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Model pembelajaran project based. Project based learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batas waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Karakteristik PJPL antara lain penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan hingga pemaparan produk. Peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Melatih kemampuan berpikir kreatif dan situasi kelas sangat toleran dengan kekurangan perkembangan gagasan. Penerapan project based learning sebagai berikut. A. Topik atau materi yang dipelajari peserta didik merupakan topik yang bersifat kontekstual dan mudah didesain menjadi sebuah proyek atau karya yang menarik. B. Peserta didik tidak digiring untuk menghasilkan satu proyek saja. Satu peserta didik dapat menghasilkan satu proyek. C. Proyek tidak harus selesai dalam satu pertemuan, diselesaikan 3-4 pertemuan. D. Proyek merupakan bentuk pemecahan masalah sehingga dari pembuatan proyek bermuara pada peningkatan hasil belajar. E. Bahan, alat, dan media yang dibutuhkan untuk membuat proyek diusahakan tersedia di lingkungan sekitar dan diarahkan memanfaatkan bahan bekas atau sampah yang tidak terpakai agar menjadi bernilai dan berguna.
F. Penilaian autentik menekankan kemampuan merancang, menerapkan, menemukan, dan menyampaikan produknya kepada orang lain. Nah, di sini ada bagan yaitu aspek keterampilan tingkat tinggi. Di paling atas keterampilan berpikir tingkat tinggi, kemudian di bawah sebelah kiri sebagai problem solving, di bagian tengah ada sebagai transfer knowledge, dan di sebelah kanan sebagai critical and creative thinking. Kemudian di bawahnya sebelah kiri lagi ada keterampilan yang memiliki keinginan kuat untuk dapat memecahkan masalah dan muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di bagian tengah ada keterampilan berpikir sesuai dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor yang menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar. Kemudian di sebelah kanan ada keterampilan yang diarahkan dalam memecahkan permasalahan yang timbul atau muncul, mengambil keputusan, menganalisis, menginvestigasi, dan menyimpulkan. Nah, selanjutnya ada rancangan pembelajaran teks deskripsi berorientasi HOTS. Kompetensi inti, yang pertama menghargai menghayati ajaran agama yang dianutnya, yang kedua menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dalam kurung, toleransi, gotong royong, tutup kurung, santun, percaya diri, dan dalam berinteraksi secara efektif dan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah concrete, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, buka kurung, menulis, menghitung, menggambar, dan mengarang kurung tutup, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 3.2. Menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. 4.2. Menyajikan data gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan suasana pentas seni daerah secara tertulis dan lisan menggunakan dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Indikator 3.21. Merinci bagian-bagian struktur teks deskripsi. 3.2. Menemukan bagian identifikasi dan deskripsi bagian pada teks deskripsi yang disajikan. 3.2.3. Menemukan variasi pola pengembangan teks deskripsi. 3.2.4. Menelaah bagian struktur yang sesuai untuk melengkapi teks deskripsi yang dirumpangkan. 3.2.5. Menemukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan tanda baca atau ejaan. 4.2.1. Memilih penulisan teks deskripsi. 4.2.2. Menciptakan teks deskripsi dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat atau tanda baca atau ejaan. 4.2.3. Menyajikan secara lisan teks deskripsi dalam konteks pembawa acara televisi mendeskripsikan objek. Materi pelajaran 1. Pengertian teks deskripsi. 2. Isi teks deskripsi. 3. Struktur teks deskripsi. 4. Ciri atau kaidah kebahasaan teks deskripsi. Nah, urutan materi pembelajaran. Yang pertama, pertemuan pertama. 1. Peserta didik secara berkelompok menganalisis susunan teks deskripsi yang disajikan secara acak bagi bagiannya. 2. Peserta didik menyusun teks deskripsi ke dalam susunan teks deskripsi yang tepat. 3. Peserta didik mencocokkan susunan teks deskripsi dengan teks aslinya. 4. Peserta didik diminta untuk mengungkapkan kembali penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya tentang ciri umum teks deskripsi berdasarkan teks deskripsi tersebut dengan menandainya. 5. Peserta didik dengan bimbingan guru menelaah struktur isi dan bagian-bagian teks deskripsi serta kaidah kebahasaan. 6. Peserta didik menyampaikan dan menanggapi hasil telaah dengan tentang struktur isi dan bagian-bagian teks deskripsi serta kaidah kebahasaannya. Pertemuan kedua. 1. Peserta didik memilih gambar objek tempat wisata. 2. Peserta didik memilih sejumlah alternatif judul tentang objek dengan pilihan kata emotif. 3. Peserta didik memilih kata-kata buka kurung, kata yang bersifat indrawi, kata-kata umum atau khusus, menunjuk arah, bermajas, dan lain-lain tutup kurung yang berkenaan dengan gambar objek.
Pertemuan ketiga. 1. Secara perpasangan, peserta didik melengkapi kerangka teks deskripsi dengan kata-kata yang telah didaftarkan. 2. Secara perpasangan, peserta didik menganalisis ketepatan kelengkapan kerangka teks deskripsi. 3. Secara individu, peserta didik menyusun teks deskripsi berdasarkan kerangka teks deskripsi. 4. Peserta didik saling menukarkan hasil pekerjaannya untuk mengoreksi kelengkapan struktur isi dan kebahasaan. 5. Peserta didik menyajikan secara lisan teks deskripsi dalam konteks membawakan acara televisi, mendeskripsikan objek secara faktual. Nah, selanjutnya ada jenis materi ajar, yaitu buku ajar teks deskripsi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.